Halo, halo, halo. Kita sudah prepare buat malam ini, teman-teman. Eh, Sambil menunggu teman-teman yang lain join. Halo Bu Istila, apa kabar? Selamat malam. Okta, halo, welcome. Halo Bu Anda. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung pada malam ini. Saya ketik dulu topiknya ya, teman-teman. Oke, I'm ready. Seperti komentar yang saya pin pada acara hari ini, malam ini, judul dari topik kita pada malam ini adalah tentang klaim asuransi dengan judul tipu-tipu klaim asuransi. Halo, welcome Pak Bambang dari Surabaya. Ibu Luciana, selamat bergabung. Kita sambil menunggu tamunya kita ya, guestnya kita pada malam ini. Yang memang punya ekspertasi untuk membahas tentang topik pada malam ini ya. Jadi sekarang sudah jam 7.30, mungkin sebentar lagi akan bergabung. Kita sudah berempat nih di ruangan. Pak Bambang gimana, sehat Pak Bambang? Surabaya bisnisnya lancar, semoga semuanya baik-baik saja. Halo Ko Frans, welcome back. Kita akan mulai sebentar lagi sambil menunggu tamu kita pada malam ini. Ya, saya juga makannya lancar, makan lancar jadi sehat ya Pak Bambang ya. Jadi memang kita membutuhkan gizi yang baik supaya imunitas kita juga jadi kuat. Jadi kita akan sehat selalu, tentu saja dengan pikiran yang baik juga. Oi Dian sudah hadir bersama kita. Saya akan coba menginvite Dian ya, teman-teman. Dian, oke, saya akan invite. Ya, thank you Gofran, siap mendengarkan dan siap memberikan pandangan juga. Ya, luar biasa. Selamat malam. Ya, selamat malam Dian dan Beben ya. Malam tadi. Ya, gimana suara saya jelas di situ? Jelas suara banget. jelas? Lancar ya? Lancar. Oke. Kita sambil menunggu yang lain, ini sudah ada 11 orang yang hadir bersama kita pada malam hari ini ya. Dan udah pasti udah pada dinner ya, berdua ya di sana. Udah dong. Kalau pingsan Pak, kalau materinya berat. Materinya berat. Ini ada Bro Rio Stefano juga bergabung dengan kita, teman main biliar Halo, kita Mario. ini. Hai Pak Rio. Iya. Tuh, ada Bu Livi juga. Ya, kita sapa dulu Bu Sinta. Semuanya ini teman-teman kita semua ya. Dan semoga ini juga jadi pencerahan buat teman-teman yang hadir juga. Kita saya Dian dan Beben juga menunggu masukan dari teman-teman juga pada malam ini ya. Kita juga akan belajar bersama dan semoga dengan kita belajar bersama pada malam ini dengan topik yang cukup memberatkan ya, kata Beben dan Dian, ini topiknya berat banget ini. Tanggung jawabnya gede banget. Iya, makanya jadi ini pertandingan tunggal dengan ganda campuran ini kayaknya. Betul. Biasanya kan dapat 1 lawan 1, ini 1 lawan 2. Aduh, saya coba atur soundnya dulu ya, sebentar. Oke. Nah, sambil mulai aja ya, saya akan memperkenalkan dulu ya teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan dulu dua sahabat saya ini, dua partner bisnis saya ini, Dian dan Benardi ya. Tapi kalau saya panggilnya adalah kalau Benardi saya biasa panggilnya Beben. Di kantor juga lebih dikenal dengan nama apa namanya, nama bekennya itu adalah Beben gitu ya. Beben ini sangat dikenal sebagai seorang ahli sulap gitu. Jadi
Kalau Chris. teman-teman ingin punya agen asuransi yang bisa memberikan hiburan di awal untuk sulap-sulap dulu, ya, tapi sulapnya keren itu adalah karena apa? Karena ini berhubungan dengan sulap yang berhubungan dengan perencana keuangan, teman-teman. Jadi kapan-kapan nanti kalau saya undang Beben lagi, nanti kita akan daulat Beben untuk memberikan sulap di depan kita semuanya. Ada Bro Penny juga dari Samarinda. Jangan kan nanti, Pak. Sekarang juga bisa, Pak. Iya. Boleh, Ya, nanti kita sambil lihat waktunya ya. Teman-teman, kalau kita ada waktu, nanti kita akan daulat Beben untuk bisa memberikan sulap di depan kita, ya. Jadi alat sulapnya boleh dipersiapkan ya, Ben. Nah, Ya, Pak. oke, kita sudah akan memulai acara hari ini, malam ini, ya. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan pasangan dua orang ini yang dari berdua ini adalah seorang agen asuransi dan leadernya. Nah, tetapi awal mulanya saya akan cerita dulu nih, ya. Jadi Benardi dan Dian ini adalah teman-teman kita, partner kita yang join di bisnis atau di industri asuransi ini dari tahun 2011 ya. Benar ya? Dian sama Beben ya? Ya, betul, Pak. 2011. Jadi artinya mereka berdua ini bukan baru gabung tetapi sudah cukup berpengalaman di bidang life insurance ini. Dan memang Dian dan Beben ini mendedikasikan diri mereka untuk fokus kepada asuransi yang berhubungan dengan asuransi kesehatan. Ya, jadi seperti yang saya dapat informasinya dari data yang saya dapat, bahkan Dian dan Beben ini sudah memberikan atau membantu banyak nasabah-nasabahnya, puluhan nasabahnya dengan total klaim di atas 2 miliar, benar gak Ben? Iya, betul, Pak. Hampir mau 3 miliar mendekati sekarang. Hampir mau 3 miliar, teman-teman. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya Anda adalah orang yang baik hati, Anda adalah orang yang sangat senang menolong orang lain, tetapi kalau misalnya ada teman-teman kita sakit, saudara kita sakit, kira-kira berapa besar sih angka yang kita bisa bantu? Nah, dan melalui pekerjaan ini, Dian dan Beben sudah berhasil membantu teman-temannya, saudaranya, dan siapapun yang percaya dengan mereka, dengan advice mereka dalam perencanaan keuangan, khususnya di bidang produk kesehatan, itu sudah hampir 3 miliar klaim yang dikeluarkan untuk membayarkan kebutuhan biaya rumah sakit mereka. Benar ya, Ben ya, Dian ya? Benar, Pak. Betul. Untungnya nggak pakai duit saya, Pak. Tapi sebelum itu, saya pengen memberikan satu rahasia kepada teman-teman yang saya yakin memang banyak di sini yang sudah kenal Dian sama Beben. Tapi ada sebuah pertanyaan yang saya bisa sampaikan begini. Tahukah Anda, kira-kira gitu ya, tahukah Anda siapakah yang join duluan ya dalam bisnis ini? Dian apa Beben? Kira-kira teman-teman boleh masukin komen ya. Antara Dian atau Beben dulu yang join nih. Oh, iya, Gitu. iya. Nah, kalian berdua nggak boleh jawab sih ya. Biarkan teman-teman boleh berkomen dong, biar kita seru-seruan malam ini gitu ya. Jadi biar Beben dan Dian nggak bertegang gitu ya. Asuransi itu baik mana, baik cewek, baik cowok ya kan. Jadi kira-kira yang join duluan mana gitu kan. Loh ya. Ini soalnya kalau mereka menjalankan pekerjaan ini selalu berdua, nggak pernah terpisah gitu ya. Ini benar-benar luar biasa. Wih, Pendi mengatakan Beben, ya. Ada yang mengatakan jadi wanita membela wanita, laki-laki membela laki-laki, kira-kira gitu. Oke, ya. Jadi yang lain mungkin karena saking menyimak, loh, semuanya memilih Beben nih, ya. Berarti teman-teman cukup mengenal Anda berdua nih. Oh iya. Nah, kenapa bisa Beben? Karena memang katanya leadernya Beben kok masa terbalik katanya ya. Jadi salah satunya karena memang leadernya adalah. Oh iya, tapi, bener. Iya, itu karena itu orang menebak Beben itu karena ada Yulia tuh yang pemalu. Nah tuh, jadi malu dan ini udah ketahuan Beben yang join duluan Ben. Nah jadi cuma saya mau tanya lagi satu hal yang orang mungkin nggak tahu, ya nggak usah ditanya lah, saya kasih tahu aja deh bahwa siapakah klien Beben yang pertama. Nah udah pasti orang nggak bakal tahu ternyata klien Beben yang pertama adalah siapa? Coba Dian yang jawab. Iya, Pak. Istri saya sendiri, Pak. Nah, Istri jadi saya sendiri. ternyata ya Dian itu adalah nasabahnya pertamanya Beben ya. Jadi ini pertama kali saya bisa nasabah, Pak. Iya, saya mau kasih tahu satu rahasia. Kalau Anda mau sukses ya, Anda harus nikahi nasabah pertama Anda di asuransi. Jadi Anda akan sukses seperti teman-teman ini. Minimal bertahan lama, Pak, dan tetap bahagia gitu ya. Nah, dan bisa bertahan lama gitu ya. Jadi seru ya. Nah, kita sudah ada 31 orang yang bergabung hari ini. Nah, kita lanjut nih, Ben.
Nah, sekarang saya mau mulai ke pertanyaan yang lebih serius nih, Ben. Pembukaan kita, saya kira untuk penjelasannya udah cukup ya. Jadi, by the way, Dian juga adalah seorang privilege member di perusahaan Sequis Life. Jadi, boleh dikatakan bahwa Dian dan Beben ini sangat, sangat capable sekali, sangat perform sekali untuk bisa berbicara tentang bidang asuransi ya, teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa selain seorang privilege member, ya itu juga mampu memberikan yang namanya bantuan klaim kepada nasabah-nasabahnya itu sampai hampir 3 miliar loh teman-teman. Ya, jadi itu rata-rata adalah klaim asuransi kesehatan ya Ben? Benar ya? Ya betul Pak. Dian ya? Ya, Oke. Ada jiwa juga. Nah, jadi sekarang nih saya pengen bertanya, kira-kira karena kita hari ini topiknya adalah bahas tentang klaim asuransi beserta seluk-beluk dan tipu-tipunya nih, ya, pengen tahu nih, Dian atau Beben yang mau jawab silakan nanti ya. Saya pengen nanya mengenai bagaimana experience claim selama ini, selama dari 2011 sampai 2020, ya itu bagaimana experience-nya selama proses klaim. Karena saya tahu klaim ini kan banyak orang suka bilang begini loh, apa ya, bahwa di asuransi ini yang namanya klaim itu kan susah banget katanya. Terus yang kedua, kayaknya persyaratannya itu selalu dibuat lebih susah, lebih berat. Sampai orang bilang bahwa asuransi ini tipu-tipu deh, jangan join asuransi. Nah, benar nggak Ben? Nah, apalagi ada beberapa klaim yang kita tahu ada yang ditolak, ada yang ditangguhkan, ya, ada yang pokoknya prosesnya panjang sekali, tapi ada juga yang prosesnya cepat Ben. Nah, tentu saja Dian dan Beben sebagai spesialis yang menghandle banyak klaim saat dalam karirnya, boleh dong jelasin tentang pengalaman 9 tahun mengurusin klaim ini. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi kalau untuk dari sisi pengalaman, pertama memang kalau bicara klaim tadi dibilang ketipu atau apa, memang betul Pak. Jadi banyak banget orang bilang klaim itu gagal, klaim itu nggak berhasil atau nggak sesuai harapan. Kalau saya pribadi bilang itu klaim itu ya namanya klaim pizza Pak. Jadi klaim pizza itu gini, datang kotak, begitu dibuka bulat, begitu mau dimakan segitiga. Pokoknya berubah terus. Analoginya keren tuh. Ya, berubah terus. Tapi kalau soal pizza, orang garing marah. Ya. Begitu urusan klaim, kalau berbeda dari harapan, orang ngamuk-ngamuk. Iya kan? Makanya bilang jadi tipu-tipu. Nah, kalau dari sisi pengalaman kita, yang pertama, kita kan memang tadi udah ngurus ya lebih dari 250 case, juga udah hampir 2-3 miliar. Yang pertama sih kita lihat dari sisi, kalau klaim ini kan, karena kita bervariasi, puji Tuhan juga kita bukan satu klaim gabruk tapi besar, bukan. Tapi kita pecah-pecah dari variasi dari ada 10 juta, 30 juta, 60, 80, bahkan sampai ratusan, Pak. Ratusan ribu maksudnya. Jadi betul-betul sampai angka kecil, karena Sequis kan klaim UGD juga di cover. Jadi sampai yang kecil-kecil begitu kita urusin, dan lihat dari nasabah banyak macam karakter, terus hal penyakitnya juga beda-beda, terus momennya juga klaim terjadi kan itu juga lagi beda-beda. Bisa kita lagi sehat, bisa pernah saya lagi sakit juga sampai ada ngurusin klaim. Iya. Itu begitu. Nah, kita dari Sempat ada. Untungnya kan suami istri. Jadi suami di opnam yang ngurus klaim istri. Saya. Nah, lumayan kan. Jadi pokoknya pekerjaan nggak pernah gagal pokoknya. Nah, dari kesimpulan kita dari udah lihat rame banyak klaim seperti itu, kita nggak bilang klaim itu susah ya, tapi klaim itu memang perlu usaha. Usahanya bagaimana? Usahanya yang pertama, itu perlu yang namanya ketepatan, perlu ketelitian, juga perlu kesabaran. Nah, kesabaran ini yang ketiga ya, ini paling sering orang lupa. Jadi mau udah bener, tapi kalau disuruh nunggu sedikit bilangnya nggak bener, bilangnya klaimnya apa, nggak cair atau apa, padahal memang ini ada proses waktunya kan. Betul. Gitu. Nah, jadi dari situ kita juga lihat kalau secara teknis memang kita puji Tuhan kita sudah hampir kuasai semua. Kalau secara teknis kita nggak khawatir. Kalau untuk sekarang paling yang kita fokus dari sisi pengalaman ngurus klaim, kita fokus ke bagaimana mengurus dengan baik secara adil. Karena gini Pak. Secara adil. Secara adil itu maksudnya secara adil gimana tuh? Nah, maksudnya gini. Jadi itu memang jadi pergumulan kita pribadi ya, karena klaim itu kan terjadi bisa lebih dari satu. Iya. Dalam satu waktu klaim bisa jadi misalnya ada 5, ada 3 gitu kan. Paling dikit mungkin 2. Nah, jangan klaim kecil atau sama klaim yang besar, contoh 500.000 sama 50 juta. Terus yang 500.000 kita tinggalin dulu, yang 50 juta kita urusin dulu. Nah, itu tuh sering terjadi, dan saya juga lihat dari teman-teman juga ada kalau nasabah yang protes gitu ya. Nah, jadinya klaim itu lama. Nah, kalau kita soalnya belajar sekarang fokusnya
kita setia pada perkara kecil, nanti begitu perkara besar datang, pokoknya kita dimampukan lah gitu loh. Jadi kita nggak anggap orang itu beda-beda, kita samain semua. Jadi betul-betul biar semua tuh terasa keadilannya. Jadi selain dapat manfaat dan juga terasa adil gitu. Betul. Itu sih yang kalau dari pengalaman sekarang begitu. Secara teknis kita udah nggak masalah. Oke. Jadi intinya dari experience ini boleh tahu nggak Ben? Maksudnya pernah ngalamin yang tadi yang saya bilang nggak bahwa cukup menyulitkan juga, pernah nggak? Misalnya memang kondisinya memang ribet gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita tahu ya yang namanya penyakit ini kan ada penyakit yang sederhana, ada penyakit yang kadang-kadang luar biasa rumit. Apalagi kan memang misteri, ya. kita penyakit misteri. Ada ya, dokter bilang apalagi kan penyakit kita langka. tahu nih Ben. Ada. Itu dari yang 3 tadi, Pak. Jadi dari kita mau ketepatan, ketelitian, kesabaran, kadang-kadang ketepatan ini kan kita bicara mau tahu si nasabah ini penyakitnya penyakit apa. Kalau kita udah tahu dari sisi ketepatannya, tentu dokumen, kelengkapan, terus dari sisi data-data bahan-bahan, kita pasti juga tahu dong. Sampai bisa tepat. Nah, ketelitian itu bicara di cross-check. Karena paling sering data dianggap tepat, sekarang kita terlalu pede, begitu disubmit, ternyata ada yang kurang. Ya. Salah tulis. Itu namanya nggak teliti kan. Kalau semua sudah tepat, sudah teliti, ya kita tinggal tunggu sabar waktunya proses. Jadi kalau untuk yang sulit-sulit, biasanya ya di arah bagian ketepatan itu kita akan fokus betul-betul. Kita juga sering ya, kalau klaim biasanya kita ke rumah sakit juga atau apa, jemput bola, ambil data, kita udah nggak ragu-ragu sih. Jadi biasanya intinya tepat, teliti, benar ya Ben? 3 poin ya. Teman-teman boleh tepat, nih, sabar, tepat, teliti, dan benar. Iya. Ini ada pertanyaan nih, saya coba. Ben, saya langsung ke pertanyaan ya, kalau ada yang masuk ya, biar kita bisa nanti interaktif ya. Bu Rian menanyakan, kalau klien belum setahun kena DBD, kan di cover. Tetapi klien sudah usia, jadi tensi naik, gula darah naik, apakah obat-obatan yang berhubungan dengan gula darah tidak tercover, padahal kan sebelumnya semua normal. Nah, ini kira-kira perlu dijawab sekarang, atau mau dijawab nanti, Ben? Kalau ada hubungan dengan nanti yang ingin. Kalau untuk kalau saya sih ngikutin dari host kondangnya aja, Pak, bagaimana? Ya nggak? Nggak, maksud saya gini, Ben. Kalau misalnya ini nanti akan ada hubungannya dengan apa yang nanti kita mau bahas, ya, kita hold dulu biar sekalian terjawab. Karena itu teknis banget. Itu ya itu secara diagnosa aja ya. Jadi kalau mungkin saya jawab aja kali ya, Pak. Ada tuh singkat sih. Boleh. Kalau mau jawab singkat dulu boleh. Ya singkat. Oke, silakan. Itu pasti di cover. Itu pasti di cover. Yang penting riwayat gula darah sama tensinya itu sebelum masuk polis dia bukan sudah punya riwayat. Dan kalau memang sudah punya riwayat juga kalau ditulis berarti di cover aman. Apalagi udah setahun kan. Banyak hari gini penyakit memang diagnosanya lebih dari 1. Apalagi DBD. Ini kalau DBD kan nggak perlu setahun, Ben. Maksudnya ini kalau bukan DBD, ini DBD kan berarti nggak perlu setahun. Kalau secara aturannya. Ini udah lewat setahun belum? Tapi tadi kata-katanya udah lewat setahun. Klien belum setahun tapi kena DBD. Jadi penyakit DBD sendiri kan memang secara rule kan memang nggak perlu nunggu 12 bulan kan. Nah, ya, jadi yang dipertanyakan ya mungkin biasanya dibagi, Pak. Jadi ada kita kasus, ada penyakitnya jadi dia dua diagnosa. Misalkan waktu itu tipes dan hepatitis. Nah, yang tipes ya itu yang tipes itu diganti karena kan cuma 1 bulan masa tunggu. Tapi yang hepatitisnya jadi dia di prorate untuk yang obat hepatitis itu tidak di cover. Betul. Begitu. Itu pernah kejadian. Oke, jadi intinya semuanya itu kembali lagi kepada azas keadilan tadi Beben bilang ya. Jadi yang Beben dan Dian lakukan atau yang Beben dan Dian praktekkan dalam pekerjaan kita itu adalah lebih kepada bagaimana supaya klaim ini adil buat kedua belah pihak gitu ya Ben sama Dian ya. Benar ya? Jadi makanya kita bahas ini tuh tujuannya biar pokoknya jangan sampai ada orang terjadi sesuai judul, Pak. Merasa tipu-tipu itu loh, waduh bahaya itu. Iya. Nah, benar, karena selama ini kan orang pasti berpikir gue udah beli asuransi, gue udah masuk rumah sakit, tetapi yang dibayar cuma sebagian kayak tadi loh. Tipesnya diganti, tapi hepatitisnya nggak diganti karena sebenarnya itu hepatitis. Selama Burian soal diabetes dan darah tinggi itu dikasih tahu bahwa itu termasuk masa tunggu pengecualian penyakit tertentu, itu harusnya nasabah bisa terima. Iya, benar. Kuncinya di penjelasan. Dan satu lagi, kayaknya nanti ini akan berhubungan waktu proses pengajuan asuransi Ben atau di underwriting Ben kayaknya. Benar ya? Termasuk di awalnya akan dicek. Nah, ini nanti akan kita bahas mengenai dampak buruk kalau misalnya ternyata ada yang berusaha menutupin ini Ben. Tapi nanti itu akan saya keep dulu nih. Keep dulu ya.
Jadi belum ada pertanyaan tambahan ya, coba saya cek. So far belum ada pertanyaan tambahan, jadi kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, sekarang yang paling penting adalah, sebentar, ada telepon masuk, saya hold dulu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih, Ben. Kira-kira kenapa penting bahas klaim dengan nasabah, Ben? Karena kadang-kadang kan, lu kan baru terima, atau Dian ya, Dian mungkin sering juga bareng-bareng dengan nasabah, Dian. Jadi, kadang-kadang saya dengar-dengar, nah cara kerjanya Dian dan Beben ini kan unik ya. Artinya pada saat ketemu nasabah, rata-rata agen itu bahasnya adalah produk, ya, manfaat segala macam. Tetapi Dian dan Beben malah bahas klaim dulu nih. Bener gak sih? Ini cara kerja Dian dan Beben yang saya baca di harian Kompas pada kemarin hari gitu loh. Jadi ini sudah ada di koran gitu loh. Cara kerjanya unik nih. Boleh sharing nggak sih kenapa penting bahas klaim di awal dengan nasabah? Ya. Nah, nih. Ini saya jawab ya Pak. Jadi kenapa penting dan seberapa penting? Kalau saya bilang itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai nasabah itu ngerasa dia seperti beli kucing dalam karung. Artinya apa? Artinya dia ngerasa kecewa. Nah, karena mau agent sehebat apapun, perusahaan sebagus apapun, tapi kalau pada saat klaim nasabahnya itu nggak dibayar klaimnya, oh itu akan sangat kecewa luar biasa tuh si nasabah ini, ya. Umpamanya tuh kayak orang lagi pacaran, terus diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, kurang lebih tuh rasa sakitnya tuh kayak gitu tuh Pak Edi. Nah, jadi kalau saya bilang gini, kunci utama kepuasan nasabah itu kan sebenarnya terletak pada klaim, ya. Tapi kalau hal ini bahkan tidak dibahas sama sekali di awal, saya pikir justru sebenarnya kita lagi bukan di bisnis yang benar, gitu loh. Lantas apa dong? Banyak hari gini nasabah beli itu selain bukan yang benar ya, itu karena bisa jadi karena donasi atau karena kasihan. Contohnya apa? Contohnya tuh nasabah beli karena bilangnya nggak enak gitu loh, ditawarin terus, ngerasa kesian, atau nasabah beli karena dia bilang mau bantu-bantu aja gitu loh, orangnya baik, jadi kayak macam kasih sumbangan. Nah itu banyak faktornya kan. Nah jadi kalau buat nasabah yang pakai alasan kayak tadi gini, terus pada saat nanti dia mau klaim gak dibayar, ya jangan ngarep gitu loh, karena kan, dan wajar hal itu terjadi karena kan memang dari awal juga dia nggak dibahas dari sisi klaim, ya. Betul, nggak dibahas dari sisi klaim. Nah, terus kalau kita sebagai agent juga balik lagi, kita memposisikan diri kita tuh di yang mana. Kalau kita benar-benar terjun di bisnis ini dan merasa mau jalanin bisnisnya dengan benar, ya kalau saya rasa bahkan minimal tuh soal klaim itu harus dibahas gitu loh dari awal. Dan itu wajib hukumnya. Saya pikir sih gitu sih, Pak. Berarti semangat deh. Nah, jadi pengen tahu dong yang pertama untuk cara menyampaikan perihal klaim itu seperti apa ya? Karena kadang-kadang kalau kita kan kalau cara ngomongnya salah nih ke nasabah, nasabah malah gimana ya? Kayaknya jadi kan orang selalu berpikir begini. Kayaknya gue beli sama Dian sama Beben kenapa rumit banget ya? Kayaknya dijelasinnya tuh semuanya yang di seolah-olah klaim ini akan bakal rumit banget. Jadi kemungkinan bisa aja dong nanti malah saya nggak beli sama Dian atau Beben misalnya. Nah, itu cara ngomongnya gimana sih supaya teman-teman yang malam ini hadir juga bisa mengerti dan tahu caranya bagaimana gitu. Ya, menyampaikannya. Jadi, kalau cara menyampaikan, Pak, jadi kita kan juga tahu ya nasabah itu paling nggak mau dibilang atau mungkin mereka nggak mau nganggap diri mereka tuh sakit atau resiko, kita sebut bahasa apapun, cacat, apalagi meninggal, itu nggak bakalan mereka mau pikirin. Ya. Nah, memang saya setuju, ada cara yang harus disiapkan agar tidak terkesan terlalu frontal sehingga orang yang rame pada bilang agent itu dibilang nyumpahin, ya kan, dibilang nyumpahin sakit, nyumpahin sakit kritis lagi, nyumpahin meninggal. Nah, cara paling gampang ya sebenarnya balik ke esensi produk asuransi sendiri. Kan produk insurance itu kan kalau saya bilang people product ya. Jadi manusianya itu adalah tokoh utama dari produknya. Nah, otomatis kalau kita ya, kasih contoh itu harus dengan contoh manusia. Contoh people. Siapa? Kalau dia kan dia nggak mau. Ya kita bilang diri kita. Saya sering bilang, saya cerita. Saya 2 kali dulu masuk rumah sakit zaman kuliah. Tidak punya asuransi. Saya harus repotin keluarga saya, minta uang.
kasih tahu kabar saya lagi di rumah sakit. Dibayarin sih, tapi kan malu 2 kali lagi. Sampai akhirnya koko saya akhirnya bikinin saya asuransi. Kan Bapak tahu tuh, si Marcel tuh, dia bikinin, dia beliin, dibayarin lagi. Jadi dibantuin. Tapi sama dia setelah itu saya sadar, oh kok manfaatnya baik, bagus. Akhirnya saya tambah. Sampai hari ini udah punya lebih banyak lagi untuk asuransi kesehatan saya. Nah, terbukti kemarin saya ada kalau pernah beberapa kali sakit, itu semua kali ini keluarga nggak usah saya khawatirin, nggak usah saya minta uang, minta tolong khawatirkan, termasuk diri saya sendiri, saya nggak khawatir. Soal uang juga nggak khawatir karena semua tercover dengan baik. Nah, saya bilang dong kalau sama nasabah, saya bilang, kalau kamu tahu saya sakit, kamu juga pasti tahu saya akan baik-baik saja. Saya sering tunjukin asuransi saya kartu juga ada banyak. Nah, rasa tenang itu, yang saya rasakan, harusnya rasa tenang itu juga ada di kamu. Jadi sebatas seperti itu gitu loh. Nah, itu kita tidak bilang dia sakit, tidak. Tapi dari cerita kita sakit, dia tahu bahwa kok bisa tenang. Nah, tenang ini harusnya dirasakan bukan sama saya doang, tapi sama yang lain juga, kan gitu loh. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Berarti dia nggak mau tenang, ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, jadi saya juga sering lihat ya, karena kebetulan kan teman-teman saya dan Beben dan Dian ini kebetulan kita satu kelompok ya bisnisnya ya. Jadi proses untuk pengajuan nasabah kita sebut dengan biasanya SBA ya, even pakai digital ataupun pakai paper ya. Itu saya paling sering ya, itu kalau saya jujur di antara semuanya kan rata-rata yang namanya agen asuransi paling senang itu kalau clean case. Benar ya? Jadi kalau clean case itu kayaknya hari ini submit, malamnya sudah isut, apalagi kalau sudah bayar gitu loh. Kayaknya seneng banget gitu loh. Nah, pasangan ini jujur ya, saya udah bilang, setiap kali kalau misalnya saya ngelihat pasangan ini submit case ya, itu karena begitu detailnya proses menginterview nasabah, ya nanti akan ada hubungannya nih. Saya pengen nanya nih, kenapa mereka menginterview nasabah begitu ketatnya dalam hal kondisi kesehatan ya. Nah, itu pasti akan pengaruh dengan klaim ya, Ben. Tapi nanti saya akan pengen tahu, setiap kali mengajukan case baru, itu benar-benar kalau teman-teman lihat remarknya di monitoring report untuk production, itu panjang banget. Saya suka bilang, ini emang nggak ada nasabah yang memang sehat benar-benar ya. Nah, dia sama Beben. Kok selalu nasabahnya itu ada riwayat yang panjang gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak sampai kalau nggak salah dibilang ada stigma mengatakan Dian dan Beben emang cari nasabah di rumah sakit gitu ya? Pernah nggak ada yang ngomong gitu ya? Padahal nggak pernah loh Pak itu. Belum Padahal enggak ya? Nggak pernah. Coba diceritain dong tentang hal itu, Ben. Dian? Soal kalau interview dapat data banyak gitu ya? Iya. Selalu ramai aja pokoknya. Ya, jadi memang sebenarnya itu bukan disengajain ya. Itu bukanlah sesuatu yang kita kejar, bukan. Tetapi memang merupakan hasil yang output otomatis gitu loh. Seperti halnya kita tahu di Jakarta, kota hari begini, ya orang untuk punya sedikit-sedikit minimal pernah ke dokter, atau pernah ronsen, pernah check up, itu sebenarnya hal yang wajar. Jadi kalau kita takut untuk ketemu hal itu, justru sebenarnya aneh, kita yang aneh pasti. Jadi untuk 100% orang sehat, saya selalu tempatkan di dalam pikiran kita berdua waktu prospek, bahwa orang ini tidak 100% sehat. Agar apa? Agar kita tidak terbuai gitu loh. Kita tidak terlena, nanti akhirnya terkecoh. Kita jadi nggak nanya detail atau apa. Nah, alhasil karena kita mikir begitu, ya semua asuransi kita punya form cukup lengkap ya pertanyaannya ya. Nah, itu kita nanya detail, Pak. Satu persatu. Bukan yang cuman apa, kamu nggak pernah opnam ya? Oh, berarti kamu sehat, kamu clean case. Bukan begitu. Iya, nggak karena begitu. Iya, ada pertanyaan, pernah check up nggak? Pernah berobat nggak? Bukan cuma rawat inap, tapi rawat jalan. Gitu-gitu. Terus sampai ke dokter rumah juga kita tanyain ya. gitu. Riwayat waktu kecil segala macam. Itu yang membuat minimal tuh hari gini orang Jakarta bener ada 1 atau 2 deh yang sebenarnya ada, tapi kadang-kadang kalau nggak ditanyain dia lupa, Pak. Kebanyakan pada lupa, Pak. Gara-gara begitu ditanya baru ingat. Nggak niat dia mau nyembunyiin atau apa, tapi karena udah lama banget gitu. Dan ternyata penyakit ini sebenarnya cukup serius zaman dulu paling serius gitu. apa tuh?
Paling sering. Paling sering asma. Asma waktu kecil. Yang sebenarnya walaupun udah bertahun-tahun nggak kambuh, tapi bisa jadi kambuh. Nah, kalau dia punya record di rumah sakit dan dia tidak ceritain hal itu sama kita, bisa jadi masalah dong. Bisa jadi masalah, karena kan Sekus taunya ini nasabah menyembunyikan, takutnya begitu. Makanya kita tuh benar-benar detail sekali aja. Jadi itu sebenarnya efek samping, Pak. Kalau bisa kita juga pengen nanya benar-benar jujur, sehat semua, amin. Tapi kita bilang kalau sampai ini ada salah atau apa, ya dalam rangka yang ketahuan mungkin dalam dugaan disengaja atau apa, ya klaim nanti kita susah. Saya nggak bisa bantu kamu, kan repot kan begitu. Yang penting banget sih, makanya kita sebagai agent juga memposisikan diri kita memang sebagai nasabah juga. Iya, gitu. Itu paling penting. Kita sebagai nasabah juga, Pak. Jadi kita nggak mau data kita diisi, Pak. Iya, jangan mau data kita diisi sembarangan, nanti kita mau klaim susah. Betul. Benar. Sama orang lain jangan begitu, ya kan? Iya, setuju. Jadi gini, saya kira dengan cara kerja seperti inilah yang membuat Dian dan Beben itu rata-rata proses klaimnya itu hampir semuanya nggak ada masalah ya, Ben ya? Iya, benar ya? Betul banget. Itu kita puji Tuhan, kita senang banget memang. Jadi jarang sekali kita menemukan kasus klaimnya Dian dan Beben itu yang kayaknya ribet gitu. Jadi di awalnya ribet, tapi pada saat proses klaimnya jadi cepet gitu ya. Dampaknya itu ya. Kita tidur bisa jadi tenang, Pak. Dibayar dan cepet, Pak. Kalau dibayar tapi lama, waduh, nasabah naik darah juga. Kita aja kalau klaim kalau nggak dibayar kita juga penasaran kan. Iya. Sometimes memang itu sering terjadi karena makanya di industri kita ini kan banyak orang ya jujur yang gara-gara diomelin nasabah masalah klaim itu nyerah loh. Jadi padahal punya prestasi, punya prestasi bagus, sekali diomelin sih, namanya nasabah lagi sakit ya, lagi stres, emosinya itu luar biasa, takutnya malah nanti kena stroke, malah nanti lebih parah gitu ya. Karena kan kalau orang emosi kan biasanya tensinya bisa naik gitu loh. Iya, mending pulang deh. Iya, ini sambil kita berbicara begini, kita juga undang teman-teman yang hadir malam ini untuk bisa berinteraksi ya, bertanya. Ya, Coach Jainul mengatakan paid, ya benar. Jadi ada dasar itu udah langka diajarin sekarang, Pak. Udah jarang diomongin tuh. Iya. Gitu ya. Conversion kadang-kadang aja conversion ya. Conversionnya juga apaan nih ya kadang-kadang kan. Padahal itu bagus loh, itu moral dalam berbisnis, yang dalam arti kita ya nilai kita sebagai manusia lah di situ sebagai moral dong. Betul. Kalau uang doang kan jadi masa kita disamain sama benda mati kertas ya. Kita bicarakan moral ya. Benar. Nah, terus ini ada lagi yang mau ditanya. Jadi kalau misalnya kita tadi sempat ngomong bahwa kita kan ke nasabah itu kan kita bahas klaim itu cukup detail, terus meminta data kesehatannya juga cukup detail. Kira-kira itu akan mempengaruhi rasio closing nggak buat teman-teman? Buat nasabah rasio ngambil ya? Bisa terganggu, ada nggak? Nasabah yang gara-gara itu jadinya bilang, gue nggak mau deh beli sama kalian. Justru iya gini. Iya, itu ada sih, ada ya. Ya boleh ada. Jadi sering. Jadi gini. Bener. Kalau bicara kadang-kadang kita kan ngomongin detail, kita takut nasabah pusing, nasabah nanti nggak jadi beli. Itu kan sekilas kita kepikir begitu. Bahwa ngomongin detail nanti nasabah pusing nggak beli. Nah, padahal gini, kita bukan ngomongin detail yang kita mau, kita bicara detail yang mereka butuh. Jadi kalau kita bicara maunya kita juga pengennya nggak ngomong, kalau perlu langsung datang, langsung closing. Tapi kan kita bicara detail untuk kepentingan mereka. Nah, saya jelasin bicara klaim. Klaim itu anggaplah begini, Pak. Kalau kan tadi dibilang klaim itu merupakan kepuasan utama bagi nasabah. Mau agent paling hebat, perusahaan paling hebat, kalau klaim nggak dibayar, pasti nasabah kecewa. Nah, artinya utama goalnya itu kalau bicara insurance adalah klaim. Saya sering jelasin begini. Anggaplah Pak Edi ya. Kan Pak Edi kan ada Edima Coffee itu, Pak. Ya, Edima Coffee bukan iklan nih, bukan nih. Tapi saya pakai contoh aja. Di dalam kopi Bapak ada sekarang diselipin ada kupon undian hadiah langsung, misalkan mobil mewah, motor sport atau logam mulia gitu ya. Terus Pak Edi udah masukin nih. Terus saya tahu entah kapan bagaimana saya pasti dapat undian hadiah langsung tersebut dari Edima Coffee. Jadi saya udah tahu nih saya pasti dapat. Nah,
Kalau saya udah tahu saya pasti dapat hadiah tersebut, kapan sebaiknya saya mulai membeli Edima Coffee? Kapan? Oke. Sekarang. Coba sekarang. Jadi sama dengan klaim asuransi. Klaim asuransi itu kita posisikan sebagai hadiah yang memang tentu siapa pasti mau. Kalau udah lagi kena musibah ya dapat pertolongan, semua pasti mau dong. Nah, itu kan hadiahnya otomatis. Jadi kalau dia dapat mau lebih cepat, ya dia harus mulai juga lebih cepat. Jadi bukannya jadi lebih lama, enggak, kebalik. Klaim itu adalah sesuatu yang membuat proses pengambilan keputusan asuransi jadi lebih cepat. Itu pengalaman kita. Orang makin yakin, Pak, bahwa suatu saat in the worst case saya pasti ditolong. Orang ambil. Karena sudah jelas dari awal semuanya. Iya. Justru kalau nasabah nggak mau dari awal, misalkan dia tolak, saya kalau gitu nggak mau deh kalau klaim kalau misalkan saya klaim penyakit ini nggak dibayar, misalkan, atau dia nggak mau gitu ya, ya berarti lebih baik mendingan let it go, let it go aja, karena daripada nanti dia masuk kita iming-imingin ternyata nggak terjadi, dia akan lebih marah gitu kan. Buat orang yang misalnya punya riwayat duluan, jadi udah dia kan paling sering begitu, udah ada tapi maunya ikuti cover gitu loh. Atau gini Pak, satu contoh paling ekstrim lagi deh. Anggap kita bicara rumah duka dan rumah sakit. Kalau gimana tuh rumah duka, nah iya ini contoh nih bicara ya soal klaim nih, soal apa ngambil keputusan. Kalau saya ke rumah duka, ini kita andai-andai aja nih Pak, saya ke rumah duka, sering juga saya ke rumah duka, namanya orang asuransi. Nah, kita ke rumah duka, terus kita kan datang ketemu sama orang yang udah berpulang ya. Nah, sama yang udah berpulang, kita ketemu keluarganya, terus kita bilang, kalau kamu mau, kita bisa masukin ke asuransi, dan langsung UP-nya cair, buat yang sudah meninggal ini. Kira-kira banyak yang beli nggak, Pak? Oh, banyak. Semuanya beli. Semuanya beli, sampai saya dijamu kayak raja kali. Contoh kedua, rumah sakit. Kalau saya datang ke ICU, untuk keluarga yang bayar sendiri ya, kalau yang pakai asuransi udah hebat. Jadi, yang ke ICU dan bayar sendiri, saya samperin keluarganya. Saya bilang, Bapak, Ibu, mau nggak masuk asuransi saya, nanti langsung semua biaya pengobatan di-cover sama perusahaan saya. Pada masuk nggak? Masuk. Nah, jadi kalau kita bicara, kenapa mereka langsung masuk? Karena langsung untung. Jadi kalau keuntungan itu sudah langsung mereka tahu, mereka pasti ambil. Nah, itu juga jadi masalah. Kita mesti sebagai yang lebih paham, kita edukasi. Untung boleh langsung, tetapi ada juga untung yang berlangsung. Jadi nggak bisa selalu disamakan. Ada yang perlu proses. Ada satu langsung dapat buah, satu dapat bibit. Tetapi bukan berarti nggak bakalan untung. Pasti untung, namun berlangsung. Ada prosesnya. Bahkan tapi bukan cuma berlangsung itu artinya lama, Pak. Ada juga yang langsung. Iya. 3 bulan nasabah baru join, contoh. Bayar premi baru 3 juta. Sakit, kayak tadi demam berdarah kan sering memang kalau di bulan-bulan segini. Langsung di cover 20 jutaan. Baru bayar premi 3 juta. Ada yang baru bayar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Untuk usia. Ya sayang banget untuk usia. Langsung cair. Hitungannya ratusan juta. Baru bayar premi jutaan padahal. Jadi kalau dibilang berlangsung itu dalam arti lama nggak juga. Bisa juga berlangsung dan langsung, malah hebatnya klaim asuransi begitu. Padahal waktu beli mah fine-fine aja ya. Fine-fine aja, Pak. Makanya kita udah lalui investigasi berkali-kali, ampun deh. Iya. Ngerasain. Iya, pasti. Namanya baru beli terus meninggal, itu ya pasti investigasi ya. Jadi, mengenai aturan-aturan seperti itu juga pasti Beben dan Dian sudah menjalankan SOP untuk menjelaskannya semuanya dengan baik ya, pasti ya. Karena itu mempengaruhi rasio klaim, benar nggak? Apalagi yang kalau mau check up, beli dulu baru check up deh. Benar. Gitu ya. Tapi kan sebenarnya sih kalau kita bicara check up ya, ini banyak sekali nih teman-teman juga mungkin di industri juga pasti tahu, termasuk juga mungkin di sini ada beberapa yang nonton adalah bukan profesi asuransi ya, jadi mungkin belum tentu tahu. Saya ingin menyampaikan juga bahwa yang namanya medical check up di dalam proses pengajuan asuransi itu bukanlah sebuah persyaratan utama atau dasar, tetapi adalah deklarasi di SPA itu yang lebih kuat daripada medical check up. Benar nggak Beben sama Dian? Betul. Karena bisa jadi deklarasinya salah, waktu check up direkayasa dengan minum obat dan sebagainya kan dia lolos tuh. Tapi tidak menjamin dia pasti terima klaim. Ya, ini udah skala berat ini Pak, pembahasannya. Ini udah kategorinya udah kategori penipuan juga sebenarnya. Iya, ini kategori orang-orang tertentu lah ini. Iya, prinsip keadilan nggak terjadi. Nah, oleh karena itu, Ben,
Ya, Beben sama Dian saya pengen nanya nih, mungkin teman-teman juga di sini bisa mendapatkan insight ya, mendapatkan insight bahwa kan kalau kita ngomong masalah klaim yang gagal nih, ya kita sering mendengarkan bahwa ada 3 alasan yang membuat klaim itu bisa gagal gitu. Nah, kira-kira dari pandangan Dian sama Beben itu, kira-kira apa sih 3 alasan yang membuat klaim itu gagal gitu? Ini yang belajar dari training, Mbak, maksudnya? Silakan versi pandangannya Dian dan Beben juga bisa. Oh, ya udah pasti. Oh, kita tambah-tambahin aja saya. Pertama, aku kasih satu dulu ya. Yang pertama, riwayat masuk itu tidak benar. Jadi ada yang ditutupin atau ada yang nggak lengkap. Itu satu. Kedua apa tuh? Apa ya? Tunggu. Itu satu. Terus kedua, kalau misalkan klaim gagal, ya itu berarti misalkan secara dokumen kurang lengkap. Dokumen kurang lengkap. Terus juga. Tapi yang paling parah biasanya sih kalau klaim gagal tuh agennya nggak ngurusin, Mbak. Itu paling sering. Gitu ya malah. Nah, klaimnya gagal, karena itu agennya nggak ngurus ya. Malah bukan gagal, Pak. Itu bahkan nggak terproses. Aduh, itu lebih bahaya lagi. Makanya nggak boleh salah pilih agen hari gini. Bahasanya terlantar. Terlantar, gitu ya? bener. Aduh, jadi anak bolang, tualang deh pokoknya. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya dari Dian dan Beben mengatakan bahwa yang pertama tadi adalah karena memang waktu mengajukan itu banyak hal yang tidak diinformasikan sejak awal, benar ya? Itu paling pertama sih. Iya. Jadi ada fakta-fakta yang ditutupin, terus kemungkinan juga tadi sebenarnya klaimnya bisa diproses, tapi karena agennya itu enggak profesional, agen itu mengabaikan nasabahnya, ya. Terus dokumennya tidak lengkap waktu mengajukan, terus akhirnya si nasabah frustasi sendiri, pernah ya? Nasabah disuruh minta dokumen ini, dokumen itu. Jadi sampai klaim dari perusahaan lain juga kita pernah bantu, Pak. Itu kasusnya mirip seperti itu. Makanya ingat tadi yang ketiga. Kalau klaim yang paling fatal, paling sedih nasibnya adalah klaim yang ditelantarkan sama agennya. Ya. Karena nasabah nggak bisa ngurus sendiri. Penting banget sih peran agen di situ. Iya. Sangat penting kalau menurut saya. Karena yang paling ngerti ngurusin itu segala formulirnya itu kan pasti agent, apalagi kalau sifatnya ini klaim reimburse ya Pak ya. Kalau klaimnya cashless mah udah tinggal pakai kartu beres. Kalau klaim reimburse itu kita ngerasain tuh ngejelimet sekali gitu loh, apalagi penyakit-penyakit yang kritis kayak gitu. Nah, kalau nasabah harus terjun langsung ngurusin sendiri, kemungkinan kelarnya mungkin bisa bertahun-tahun, Pak. Gitu kita dan kita ngerasain ngelihat langsung ya ada nasabah itu di perusahaan kita bantu karena agennya benar-benar lepas tangan. Benar-benar lepas tangan. Tapi begitu misalkan dia sempat datang agennya buat nawarin ke keluarganya yang belum sakit. Jadi sempat dibayar, itu pun setelah kita yang ngurus. Sempat dibayar terus agennya datang ke rumah. Oh, bener-bener kalau saya bilang agak nggak tahu malu juga sih, dan itu bener-bener sangat berkesan buat si nasabah gitu loh. Kok ada ya agent kayak begitu, dan memang ada. Jadi begitu ngurusin klaim, boro-boro batang hidungnya yang kelihatan, WhatsApp-nya, teleponnya aja nggak dibalas sama sekali gitu loh. Tapi begitu tahu dibayar dan dia mau nawarin, dia muncul sendiri tuh. Nawarin lagi. Aduh, karena klaimnya udah cair, Pak. Klaimnya udah cair, dibantuin sama orang lain. Parah nggak tuh? Aduh, benar-benar. Dan nah, kita tuh sedih lah. Jangan sampai ada mungkin nasabah di tempat ini, di acara ini lagi nonton. Ya saya berdoa nggak ada yang ngalamin hal itu ya. Nasabah semua bagus. Agen-agen juga kita doain semua bertanggung jawab. Bahwa ingat ini adalah bicara pekerjaan moral. Orang dalam urusan hidup, sakit, ataupun mati, ya dalam hal ini hal-hal yang sangat sensitif. Kalau kita bisa berperan bagus, wah kita percaya deh, itu hidup pasti bagus juga. Nanti juga ada tips tuh makanya ya, soal ciri-ciri agent yang bohong-bohong atau nasabah juga yang bohong-bohong, itu ada tipsnya nanti kita kasih tahu, Pak. Itu di menjelang akhir kita akan kasih tahu. Ciri-cirinya bisa keciri. Saking sering lihat, bisa keciri, bener. Oke. Nah, ada satu hal lagi nih, Dian sama Beben, ya. Yang mungkin membuat klaim itu bisa dianggap gagal ya, sehingga yang tadi yang pertama tadi kita setuju bahwa ada oknum-oknum juga di dalam industri kita ya. Jadi bukan hanya di asuransi, di semua industri, di semua pekerjaan pasti ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya. Jadi ada agen baik, ada agen buruk. Jadi sebuah keberuntungan ataupun sebuah kesialan itu ya karena dari awal kita sudah salah memilih jodoh nasabah dan agen ini, benar ya? Jadi itu fatal, hubungannya akan menjadi fatal sekali. Tetapi ada juga yang saya tahu
sometimes si oknum juga nih, saya sebut sebagai oknum juga, itu kadang-kadang menggampangkan, menjelaskan, jadi dia ngomong semua manfaat disebutin. Pokoknya asal lu masuk rumah sakit, lu pakai kartu ini aja semuanya dibayar katanya. Jadi over promise. Banyak, bener. Ya. Jadi kalau agen yang over promise itu akhirnya juga akan menelan kondisi dianggap nanti dia akan menipu. Gitu ya. Iya, banyak. Misalkan nasabahnya tadi benar-benar tuh dibayarin biaya rumah sakit. Jadi manfaat rumah sakitnya misalnya cuma 10 juta. Tapi dia ngomongnya nanti kalau masuk rumah sakit pokoknya dibayarin. Ini saya dengar dari nasabah yang kecewa ya. Kata agennya, pokoknya kalau saya sakit semua dibayarin. Ngomongnya gitu, atau semua dibayarin. Iya benar. Polisnya enggak gitu. Benar. Klaim 50 juta, dibayarinnya 10 juta. Kan ada kata dibayarinnya, benar juga ya. Dibayarin 10 juta, kagak full. Sisanya bayar sendiri. Aduh, astaga deh pokoknya. Berarti gini ya, Dian sama Beben. Kalau misalnya gitu. Jadi gini, Dian sama Beben ya, saya coba mengambil kesimpulan. Untuk supaya klaim ini bisa lancar dan mulus dan berhasil dengan maksimal, itu butuh peran dari si nasabah dan si agen itu sendiri. Dua-duanya harus melakukan hal yang benar di awal ya saat pengajuan ya. Begitu ya? Itu utama. Ya. Oke. Nah, tadi Dian sama Beben sempat menyinggung mengenai ciri-ciri nasabah yang berbohong saat pengajuan. Nah, ini seru nih atau pada saat klaim. Caranya gimana emang? Ini berdasarkan pengalaman kita, ini boleh nggak setuju ya, silahkan. Tapi pokoknya monggo boleh diwaspadai ya, gini. Jadi kita mulai dulu dari mana? Kamu mulai duluan? Iya, mulai dulu. Boleh, kamu duluan. Dian dari Dian. Kalian ya tips-tipsnya nih, saya mau kasih tahu. Jadi, cirinya gimana? Cirinya ya, jadi pada saat pengajuan awal dulu Pak, dari sisi nasabah. Dari pengajuan awal ya. Kalau ada bau-bau bohong-bohong, nah itu kira-kira gimana sih gaya-gayanya nih? Coba. Ya, nasabah yang patut dicurigai ini nih kayak gimana nih? Yang pertama, dia selalu bertanya spesifik penyakit tertentu dan bagaimana klaimnya. Satu tuh. Nanya mulu soal satu penyakit. Kalau penyakit ini bisa klaim nggak? Klaimnya bagaimana? Kapan klaimnya? Terus kamu bisa pernah ngurusin? Pokoknya nanya detail mulu. Biasanya ini belum tentu ya, tapi patut diwaspadai. Dia udah punya penyakit itu. Pernah nggak sih alamin? Pernah. Gitu. Terus based yang kedua, ya? Yes, real experience. Belum lama lagi. Bener. Terus yang kedua, dia nggak mau medical dan kekeh lagi. Ya. Itu sebenarnya ada juga sih memang beberapa nasabah yang memang karakternya itu nggak suka medical. Tapi kalau misalkan sebenarnya dia nggak begitu, kita sebenarnya bisa lah peka gitu ya pada saat ketemu nasabahnya. Tapi kalau dalam hal ini yang patut diwaspadai ini dia benar-benar kekeh, nggak mau medical. Karena apapun yang terjadi tidak mau medical. Iya. Nah, itu kalau saya bilang nih patut diwaspadai nih, bisa jadi dia ada yang disembunyikan. Ada gitu sesuatu yang dia tidak mau terungkap. Karena prinsip medical check up adalah untuk mengungkap sesuatu yang dirasa tersembunyi. Gitu loh, atau dirasa kurang jelas. Kalau dia fix betul-betul tidak mau medical check up, walaupun belum pasti. Tapi walaupun belum pasti dia sudah bilang, pokoknya kalau medical check up, saya nggak mau proses sama kamu. Itu patut diwaspadai. Udah punya penyakit biasanya. Ya. Belum tentu, tapi patut curigai. Terus dari sisi nasabah yang patut dicurigai itu bilang ada riwayat, tapi minta nggak ditulis. Gitu. Jadi udah sebenarnya ada riwayat nih, dan dia udah ngomong gitu, tapi dia bilang sama kita, yang kayak gitu nggak usah ditulis deh, tolong dibantu deh, kayak gitu. Nah itu kalau kita berdua sih langsung benar-benar tegas ya, maaf yang kayak gitu kita nggak bisa proses. Kenapa gitu. tuh? Kenapa? Karena satu aja dia sembunyiin, ya kan? Ternyata kalau satu itu dia ungkap, sebenarnya dia mungkin ada 10. Satu aja disembunyiin, Mbak, jangan ada 10. Ngeri kan? Ngeri loh. Yang nasabah yang begini jangan coba-coba deh, bener. Gitu. Nah itu dari sisi nasabah ya. Belum tentu, tapi patut diwaspadai. Nah, gimana kalau dari sisi agent? Nah, agent, ini juga ciri-ciri kayaknya mulai mau bohong-bohong saat pengajuan awal. Agent ya, agent nih. Nah, yang pertama, jika nasabah ada riwayat, agent bilang, kalau klaim jangan ke rumah sakit. Ini, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan nasabahnya tuh udah ada riwayat. Di rumah sakit tertentu. Terus si agentnya bilang, ya udah nanti kalau misalkan kamu sakit jangan ke rumah sakit itu ya. Iya, jangan ke rumah sakit itu lagi ya, gitu loh. Itu pasti 100% dia nggak akan tulis riwayat itu. Dia akan bohongin, dan itu pernah terjadi. Kita lihat, kita tahu bahwa nasabah dijanjin sama agent begitu. Jadi dia punya riwayat, terus minta mau masuk, agentnya bilang saya bantu, tapi kamu jangan kalau klaim jangan ke rumah sakit itu lagi.
Singkat cerita, itu nasabah akhirnya karena lupa, mungkin panik, pas sakit, dia ke situ lagi, ke rumah sakit itu. Akhirnya klaim nggak dibayar, ketahuan. Saya bilang, ini udah pasti memang sudah dibohongin dari awal gitu loh. Gitu. Nah, yang kedua, ciri-ciri agent yang perlu dicurigai pada saat pengajuan. Apa? Karena kalau normal, Pak, untuk yang tadi yang pertama ya, kalau orang diterima dengan normal, dengan baik, tidak mungkin ada pengecualian rumah sakit. Mana pernah dengar ya nggak pengecualian rumah sakit? Itu nasabah kalau dengar yang begitu, harus curiga. Agennya pasti bohong. Belum tentu. Tapi patut dicurigai. Ya, gitu. Kemudian yang kedua dari sisi agent yang patut dicurigai itu bilang bisa klaim. Jadi bilang bisa klaim nih setelah 5 tahun, setelah 3 tahun gitu loh. Pokoknya setelah 5 tahun kamu boleh klaim. Padahal kan sebenarnya nggak begitu ya, kecuali memang ada aturan khusus di perusahaan tertentu yang itu pun tapi rules khusus ya, jadi ada kontrak tertulisnya juga segala macam, tapi kan secara umum nggak begitu. Nah, kalau ada agent-agent yang berani ngomong begitu, itu patut dicurigai. Jangan-jangan setelah 5 tahun agent ini memang sudah punya rencana setelah 5 tahun gue nggak di Indonesia, gue udah ke luar negeri, kabur. Takutnya gitu. Jadi dia tuh ngomong begitu cuma mau beli waktu, Pak. Beli waktu gitu loh. Itu agent-agent nakal begitu. Biasanya buat nasabah yang udah punya riwayat, jadi boleh masuk, cuma dibilang kamu lu jangan klaim ya. Pokoknya lu 5 tahun lagi baru boleh klaim gitu katanya. Jadi nasabah iya aja. Nah, ini kan kasihan ditipu, ya kan? Gitu. Itu agent bisa jadi bohong. Ya, terus yang terakhir dari sisi pengajuan awal dari sisi agent yang patut dicurigai itu dia meremehkan pertanyaan kesehatan. Nah, ini sering banget terjadi. Gitu. Jadi dan saya sering ketemu nasabah-nasabah yang sudah kena makan sama agent yang seperti ini. Gitu. Jadi dia bilang gini, kamu selama hidup kamu pernah ada opnam nggak? Yeah. Nah, nasabah jawab enggak dong. Oh ya sudah, kalau gitu aman, clean case, semuanya ditulis sehat, tidak pernah ada riwayat. Padahal kalau mungkin ditelusuri secara spesifik satu persatu yang seperti kita bahas di awal, itu sebenarnya bisa jadi ada riwayat yang penting yang perlu harus dicatat gitu. Tapi dia jadi meremehkan, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, kalau saya bilang agent seperti ini ya patut dicurigai juga dan diwaspadai ya gitu loh. Karena kan tujuannya balik lagi, klaim itu yang paling penting kepuasan nasabahnya itu. Gitu, Pak. Yes. Itu saat pengajuan awal. Tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Kirain klaim juga mau ceprot nih. Ini seru. Karena makin seru ya, pembahasannya makin ngebongkar gila-gilaan nih. Malam ini kita ngebongkar habis dari sisi agen, dari sisi nasabah. Dan ini ada juga tadi saya lihat Yulia juga mengatakan bahwa belajar banyak. Saya juga malam ini juga belajar banyak ya. Mungkin bisa juga di antara kita semua agen-agen ini kan banyak yang namanya karena memang kita rata-rata adalah orang yang praktikal, biasanya kan prosesnya semua orang rata-rata pengen cepat bayar sama dia. Jadi untuk supaya bisa cepat ya itu biasanya begitu. Tapi dengan adanya informasi malam ini membuat kita menyadari bahwa bisa saja nasabah bukan sengaja tidak catat, tapi bisa lupa karena kita mempercepat proses pengajuannya gitu loh. Karena pertanyaannya kita buat simple. Ini hati-hati buat kita semua nih, teman-teman yang malam ini hadir, ya baik agen maupun teman-teman yang non agen ya, sebagai warga-warga biasa nih yang non asuransi, itu boleh menjadi pengalaman. Terus tadi Pak Bus Tom ya juga berkomentar bahwa bahkan ada nasabah ya yang sebenarnya sudah punya riwayat, tetapi malah dia minta medical check up, di mana hasil medical check up itu dipikirnya adalah sebagai data yang lebih tinggi levelnya daripada deklarasinya. Ini sering terjadi masalah nih, gitu ya. Jadi ya tadi kita bilang dia dia merekayasa kondisi kesehatannya dengan obat-obatan sehingga dia tidak mendeklar riwayatnya. Nah, jadi ini benar. Tadi Pak Buston mengatakan hal itu yang saya bilang tadi di awal, bahwa nasabah berpikir medical check up adalah sebuah upaya pemberitahuan data yang lebih tinggi, padahal enggak. Deklarasi adalah yang tertinggi di antara semuanya. Jadi ini kita harus lihat dulu nih buat teman-teman yang lain ya. Ingat, kasta tertinggi adalah deklarasi karena itu kejujuran, di situ tertulis semuanya. Jadi medical check up itu adalah syarat tambahan, di mana karena faktor angka proteksi yang tinggi atau karena ada riwayat tertentu, makanya diminta medical check up. Nah, jadi medical check up ini adalah data bantuan atau data tambahan, tetapi bukan data utama yang akan dipertanggungjawabkan atau yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Benar ya?
Seperti Pak. itu. Ya, jadi terus apalagi ya? Ada pertanyaan lagi ya? Kita lihat coba. Saya sambil mengintip. Ada yang bertanya Pak, lagi nggak? ini saya mau komen juga Pak, yang dari Pak Bustom. Nah, oke. Nambahin silakan. Jadi, maksud saya pengen tahunya begini. Saya tahu persis memang dari dulu nasabah itu juga pasti kan punya 1000 cara ya. Maksudnya untuk medical check up dia mau bikin hasilnya bagus atau apa. Kalau menurut saya gini, sampai sejauh mana kita tahu itu yang menjadi concern kita. Sejauh mana yang kita tidak tahu itu urusan dia kan. Nah, kadang-kadang orang kalau udah punya riwayat begitu, apalagi sudah makan obat atau bagaimana, biasanya kan udah pernah berobat, udah punya track record sama dokter atau di mana. Nah, itu monggo disampaikan juga di SPAJ kalau itu. Jadi hasil-hasil pemeriksaan mungkin yang lalu atau dia pernah berobat perihal kolesterol atau perihal darah tinggi dengan dokter siapa kan itu juga harus disampaikan. Dan kalau yang darah tinggi atau apa kan harus isi formulir khusus tuh. Biasanya ada formulir hipertensi. Nah, hal-hal seperti itu ya sebenarnya kalau secara teknis dia lolos, misalkan dengan kecurangan dia gitu, tentu kita nggak mungkin bisa tahu persis kalau menurut saya. Balik lagi makanya ya yang penting kita itikat baik kita. Kalau dia nanti perusahaan akhirnya mengetahui sesuatu yang dia sembunyikan. Biasanya ini saya bilang dari tadi saya nggak bilang pasti, tapi yang seperti ini patut diwaspadai. Apalagi yang dia sembunyiin, ya nggak? Oke. Nah, ini juga kadang-kadang kita harus perhatikan. Iya, Ben, Dian, ini kita juga harus memperhatikan. Nasabah ini sebenarnya awalnya dia nggak melakukan hal itu dengan pinter sendiri, enggak. Ini ada yang ngajarin sebelumnya. Ada agen oknum-oknum yang mengajarkan itu di awal, sehingga mereka jadi melakukan itu karena ini adalah bukan hal yang pertama kali gitu. Ini temuan kita juga kadang-kadang bahwa nasabah bisa minta hal seperti yang tadi Pak Bustom sampaikan ya di komen itu karena ada yang ngajarin sebelumnya. Ya. Tidak menghapus riwayat medisnya, betul. Jadi riwayat yang lama juga pasti Sekwis akan nilai. Mungkin kalau gara-gara bagus sekali, kayak itu ya case yang overweight aja kan, kalau kita pernah tahu, itu nggak gampang untuk berat badan asal turun, terus langsung dianggap nggak overweight, kan enggak ya? Iya. Bisa jadi memang dia bakatnya ini bakat overweight, jadi kalau dari sisi Sekwis tidak akan anggap langsung, oh kita sudah tidak overweight, enggak gitu ya kan? Ada di underwriting ada penilaian tersendiri, ya. Makanya sih. Oke, Ben. Dian, ini sebenarnya kita pengen bicara banyak sekali ya. Cuma karena waktu terbatas, kita lihat kita cuma waktu tinggal 4 menit, 5 menit ya. Minta closing statement dulu deh. Nanti kalau ada yang pengen ngajukan lagi, kita bikin kelas lagi. Nggak berasa kan? Udah mau sejam kita. Iya. Padahal saya belum tahu ciri-ciri kalau keanehan, kebohongan saat mau proses klaim loh. Baik dari nasabah sama agent. Waduh, kalau 4 menit nggak keburu, 4 menit nggak keburu. Nggak keburu. Ya. Cuma daripada setengah-setengah makan nyangkut, Pak. Cuma. Closing statement aja ya. Yes. Kalau closing statement itu dari kita sih prinsipnya gini. Setiap dari kita kan pasti mau klaim itu 100% berhasil. Siapa sih yang pengen gagal baik dari nasabah maupun agent. Oleh karena itu, prinsipnya kita harus tahu. Nah, ini yang susah. Kita males mau tahu. Jadi harus tahu detail manfaat seperti apa. Kalau bisa di polis itu dikasih tanda gitu loh. Ini berlaku juga buat agentnya. Kadang-kadang agentnya sendiri disuruh nerangin lagi lupa. Karena polis kan tebel. Terus kita baca mungkin bingung di bagian yang mana sih yang menjadi inti gitu loh. Kalau saya sama Dian kita sering kasih tanda ya. Iya. Di polis di stabiloin. Iya. Bahkan kita sebenarnya kalau buat khususnya polis kesehatan karena kan itu dia ngejelimet sekali teknikal gitu loh. Nah, minimal gini, nasabah biar paham secara gambaran besar isi manfaatnya apa, karena pada saat pengajuan mungkin kita udah jelasin, tapi pada saat serah terima polis kita paling anti sebenarnya untuk kirim polisnya. Tidak boleh dikirim, harus ketemu langsung. Harus ketemu langsung, apalagi yang memang kan udah di dalam Jakarta juga, maksudnya satu wilayah gitu ya, satu wilayah. Kalau mungkin beda wilayah, mungkin ya dengan sangat terpaksa kirim, tapi itu pun harus dijelasin by phone, kalau kita seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu supaya kita tuh mereminder dia, dan juga kita di depan dia, kita tandain polis-polisnya pakai stabilo. Jadi biar apa? Buat bukti juga gitu loh. Kalau kita tuh pernah loh ngejelasin hal ini secara detail. Dan dia merasa jelas. Betul. Yang kacau kalau orang sudah merasa jelas, level berikutnya lupa, Pak. Pikun. Jadi dia bilang dulu dijelasin, misalkan contoh kamar rumah sakit 1 juta. Tiba-tiba, loh, perasaan seingat saya kamar saya 2 juta katanya. Waduh, ngeri nggak tuh? Iya. Jadi kalau kita tunjukin polisnya dan ada stabilo kita misalnya di kamar 1 juta,
itu sudah jelas bukti bahwa kita pernah jelasin ke dia gitu. Iya, Oh, gitu. iya. Itu Good idea, good idea. Jadi Ya, biar nggak nah, dispute ya. kemudian, jadi dari sisi masih bagian closing saya itu, kita harus tahu, nasabah juga harus tahu sebenarnya apa yang boleh diklaim, apa yang tidak boleh diklaim. Kalau bisa dari nasabah begitu. Tapi agent lebih-lebih harus tahu. Dan kita sebagai agent jangan takut. Ya, jangan takut khususnya. Apalagi mungkin ada agent-agent baru. Saya juga kan dulu agent baru, udah agent baru juga. Nah, jadi kalau baru-baru tuh kadang-kadang kita takut sebenarnya nih. Contoh ya sakitnya sakit tipes. 3 detik lagi kita habis.